Halo, selamat datang di Kongko United. I'm United, we're all United. Kembali lagi gue bakal update soal berita-berita transfer Manchester United. Tapi sebelum itu gue pengen ngomongin itu tentang Rangnick. Ya dari video YouTube Fabrizio Romano terakhir dia bilang Rangnick keluar karena ya setelah bicara dengan Erik ten Hag kelihatannya banyak perbedaan lah dari segi transfer, siapa pemain yang bakal dibeli segala macam, banyak perbedaan dan visi. Jadi ini seperti yang gue udah ngomongin ya, bukan gue ngomongin dia bakal bakal berantem atau nggak cocok sama Erik ten Hag, tapi ya kalau namanya lu jadi konsultan ya lu nggak bakal ya orang bodoh amat gitu loh sebenarnya ya kan. Ya lu kan cuma konsultan, ya lu ngomong apa ya terserah gua gitu kan mau ikutin atau enggak. Itu gunanya konsultan. Konsultan kan cuma ya udah nanya pendapat doang. Tapi bukan berarti gua harus ikutin pendapat lu gitu kan, benar nggak? Jadi konsultan itu nggak ada power. Gue udah bilang dan gue udah selalu bilang kan, kalau Rangnick cuma sebagai konsultan mah nggak ada power buat apa? Nggak mungkin dia bisa memberikan perubahan, rebuild Manchester United gitu loh ya, ke arah yang lebih baik gitu loh. Jadi ya sesuai prediksi gue lah gitu loh. Dan Rangnick orangnya juga cukup keras lah ibaratnya sama kayak Erik ten Hag juga, dia pengen mutusin gitu loh, pengen bisa memutuskan sesuatu di Manchester United ya. Jadi memberi keputusan lah di Manchester United. Jadi kalau dia nggak bisa lakukan itu ya dia mundur, gue bilang sih ya mundur ataupun dia dipecat lah ya, karena nggak mau nggak mau banyak ada pertikaian lah antara Erik ten Hag dan juga Ralf Rangnick. Yang which is juga percuma sih kalau gue bilang benar, nggak perlu bertikai juga. Atau anyway dia konsultan. Dia bukan board of director. Kalau board of director mah beda cerita ya kan. Kalau dia board of director mah bukan board of director, misalnya director football misalnya aja itu mau pasti beda cerita gitu atau gimana gitu kan, benar nggak dia Erik ten Hag mau nggak mau ya pasti harus dengerin juga gitu loh pendapatnya si Ralf Rangnick. Tapi kan dia konsultan gitu. Konsultan nggak ada power, makanya dia mutusin untuk keluar dan juga ya secara tidak langsung dipecat lah sama Glazer gitu loh ya. Oke. Kita ngomongin dulu tentang Andreas Pereira. Ini orang nggak pernah bisa kita buang ibaratnya ya. Kontrak ekstensinya kita perpanjang 1 tahun loh kemarin loh, karena kan kelihatannya Flamengo mau beli gitu kan. Kalau nggak dia udah free loh. Kalau nggak dia udah free loh di Juni ini loh. Karena kita kena PHP ya, gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba dia nggak deal sama Flamengo. Mungkin dia performanya drop ya kan. Mungkin dia nggak dapat gaji yang disesuaikan, yang diinginkan atau apa, yang pasti ya akhirnya dia udah nggak bakal lanjut di Flamengo gitu loh. Dia bakal balik ke Manchester United. Ya kan, tapi kontrak dia sih sampai 2023. Gue nggak tahu dia bisa nggak menggantikan memberi impresi yang bagus ke Erik ten Hag. Tapi yang pasti sih kayaknya sih harusnya udah selesai lah Andreas Pereira di Manchester United ya. Jadi sorry aja gue ya buat fans Pereira gue sih tetap ngarepin dia dijual lah, intinya sih gue tetap ngarepin dia dijual biar bisa dapat lumayan lah, mau 10 juta atau 15 juta bener nggak, lumayan buat nambah-nambah dikit gitu loh, kita punya transfer budget ya. Jadi begitulah ya. Oke, selanjutnya Wan-Bissaka. Jadi Wan-Bissaka ya kelihatannya udah ini ya, udah nggak jadi pilihan utama lah di Manchester United ya. Bahkan under Erik ten Hag pun Erik ten Hag juga udah ngomong dia suka sama si Dalot gitu loh ya. Tapi kalau gue tetap sebagai pendapat pribadi gue nggak melihat Dalot bagus-bagus amat juga sih untuk sekarang ini ya. Mungkin musim depan bisa berbeda ya kan, tapi untuk sekarang ini gue nggak melihat Dalot tuh bagus-bagus banget juga gitu loh ya. Defense jauh di bawah AWB. Offense di atas AWB tapi juga nggak jauh-jauh amat gitu loh kalau gue lihat ya. Oke lah, dia mungkin bisa memberikan crossingan yang bagus segala macam, tapi ya dia bukan TAA gitu loh, levelnya belum selevel TAA gitu loh. Jadi gue masih bilang sih AWB masih ada kesempatan sebenarnya di Manchester United, nggak perlu dijual atau apa. Tapi kelihatannya sepertinya sih dia bakal masuk transfer list sih ya. Kabar terakhir AS Roma yang tertarik untuk beli AWB di harga 30 juta euro. Ya berarti kita tekor.
Kita beli dia kan di 50 juta euro kan nggak salah ya, ya 50 juta euro atau 30 juta pound sterling kalau nggak salah kan. Jadi kita cukup tekor. Cuman ya mau gimana gitu bener. Ya kan kita beli juga kemahalan ya, harga 30 juta sih untuk AWB sih menurut gue sih sedikit murah. Kalau mau dia di 35 mungkin masih oke gitu ya. Tapi ya 30-an itu menurut gue sih masih masuk akal untuk AWB. Ya, selain AS Roma juga tampaknya Crystal Palace juga tertarik untuk tarik balik untuk beli balik Aaron Wan-Bissaka. Ya, menurut gue sih gini, kita ada dua kan ya right back sekarang ini ya kan. AWB sama Brandon Williams ya, menurut gue sih salah satu harus dikasih kesempatan gitu loh ya kan, tapi salah satu harus dijual ya. Brandon Williams juga banyak ada yang mau beli ya kan, AWB juga ada yang mau beli, salah satu gue bilang sih harus dijual ya, cuma salah satu gue bilang sih mendingan di keep ya, karena sekali lagi gue sampai detik ini masih belum convince kalau Dalot tuh sebagus itu gitu loh ya, sebagus itu ya, gue jadi masih belum convince sekarang ini. Ya, gue melihat Dalot sih jujur sih mirip-mirip Luke Shaw, tapi secara defense itu masih bagusan Luke Shaw tuh. Ibaratnya lah kalau dibandingin ya sebagai defender, bukan dia defender kiri atau defender kanan, tapi dari segi skill. Ya, menurut gue Luke Shaw tuh lebih balance jauh ya kan. Dalot ini kalau defense-nya lebih bagus dikit ya, gue masih oke deh ya kalau untuk melepas AWB. Cuma masalahnya gitu. Dalot defense-nya tuh bener-bener apa ya, positioningnya suka salah gitu loh, suka salah positioning. Tapi anyway kita lihatlah, under Erik ten Hag kita nggak bakal tahu ya role apa yang bakal diberikan ke Dalot ya kan. Mungkin aja kita bisa dapetin center back yang bagus gitu kan, jadi dia bisa oh yaudah maju aja nggak perlu pusing defense tuh apa misalnya gitu kan, misalnya aja. Tapi kita lihat lah gimana ya. AWB udah, yang terakhir kita ngomongin update Jurrien Timber ya. Jurrien Timber ini sudah sah dimulai negosiasi ya, jadi kita nggak targetin Pau Torres, kita targetin Pau Torres lah, tapi bang udah dimulai negosiasinya itu dengan Jurrien Timber ya. Jadi kita ada Pau Torres, sebelumnya ada Pau Torres, Jurrien Timber sama satu lagi siapa sih yang Ajax defender, gue lupa namanya, tapi kita udah mulai negosiasi untuk Jurrien Timber. Dan harga yang dibanderol oleh Ajax cukup mahal kalau gue bilang ya. Untuk Jurrien Timber menurut gue sih nggak banget bayar seharga segitu ya. Di harga sama kayak AWB kemarin, 45 sampai 50 juta euro ya, euro. Jujur gue ngeliat harga segini sih gue nggak tertarik ya untuk Jurrien Timber, karena kita kan budget tuh terbatas ya. Mau dibilang Glazer kasih harga budget 150 lah, 200 lah, itu menurut gue sih belum tentu terjadi gitu ya, belum tentu terjadi. Apalagi kita nggak lolos Champions League. Kalau kita lolos Champions League, gue percaya kita ada 150 juta euro untuk atau ya euro lah untuk beli pemain. Ya, tapi kalau kita nggak lolos Champions League, gue sih yakin sih pasti di bawah 100 gitu, 100 sampai ya maksimal 120. Jadi kita harus mikir baik-baik untuk beli pemain. Kalau kita beli Jurrien Timber harga 45 sih itu menurut gue kemahalan. Dia masih muda ya kan. Kalau story aja ya masih belum proven ya, belum proven banget. Mahal. Ya, Jules Koundé aja kalau nggak salah kan di harga 60 juta euro, benar nggak sih? Ya, mungkin 60 sampai 75 lah, dia kan sengaja dimahal-mahalin dulu, benar nggak? Tapi 60 juta euro saya dapat Jules Koundé. Siapa lagi? Pau Torres harganya 45-50 juga gitu. Ya, yang lebih proven, yang lebih berpengalaman. Ya, kalau untuk harga segitu untuk Jurrien Timber sih gue bilang sih terlalu mahal. Ya, gue ngarepin kita bisa dapat Jurrien Timber di 30-an. Jujurnya 30-an. Ya, jadi misalnya jual Aaron Wan-Bissaka dapetin Jurrien Timber gitu misalnya. Itu kan masih lebih bagus. Benar nggak? Tapi kalau harga 50 sih kemahalan. Serius kemahalan. Ya, ibaratnya kalau kita berhasil jual Pereira sama Aaron Wan-Bissaka itu untuk cover transfernya Jurrien Timber gitu loh. Ya. Jurrien Timber masih umur 20 gitu kan. Dia masih baru, masih apa ya, masih seumur jagung gitu. Masih benar-benar muda. Belum terbukti 100%. Lu udah mengeluarin 50 juta itu, sorry aja, ini samanya kayak beli Amad Diallo kemarin, benar nggak, umur masih youth banget, tapi dibeli dengan harga berapa sih kemarin, 20 jutaan, 20 sampai 25 kan. Dia cukup mahal loh sebenarnya Amad Diallo kemarin ya kan, dan itu dia nggak pernah main di Atalanta
Nah, jadi gue bilang sih jangan kalau emang 40 sampai 45-an ya. Kalau di atas 40 aja tuh menurut gue sih udah mendingan cari yang lain. Mendingan kita target Pau Torres atau yang lain gitu loh ya untuk central defender kita. Ini pendapat pribadi gue. Walaupun mungkin profil permainannya lebih cocok di Jurriën Timber, tapi kita ngapain gitu loh bayar mahal. Ya, ngapain bayar mahal. Kalau dia udah terbukti gitu ya kayak Jules Kounde atau apa, ya mendingan ya mendingan kita bayar lebih mahal gitu untuk Jules Kounde atau gimana gitu loh, benar nggak? Ya, jadi untuk sekali lagi untuk Jurriën Timber, gue sih naruh di bandrol di harga 30-an, menurut gue masih oke, masih masuk akal. Ya, walaupun itu sedikit mahal. Gue bilang 30 jutaan aja itu sudah sedikit mahal gitu loh untuk Jurriën Timber. Ya 30-an lah kalau gue bilang sih masih masuk akal untuk Jurriën Timber ya. Kalau lebih bagus lagi, lebih perfect lagi sih gue bilang sih sekitar 25-an itu, 25 sampai 30. Tapi kayaknya sih nggak mungkin. Kalau di awal-awal udah dibanderol 45 ya pasti ini sekitar 30-an lah harusnya bisa deal. Ya harusnya dengan negosiasi. Tapi anyway, kabar bagusnya adalah kita udah cukup ada beberapa berita yang konkret lah atas yang transferan yang kita mau kita beli ya dari De Jong sama Timber. Menurut gua dua ini udah cukup konkret kalau ini kita lagi negosiasi, dan kita lihat aja lah apa kita bisa mendapatkan salah satu dari mereka atau mungkin dua-duanya ya. Tapi di lain pihak ya kita harus jual juga pemain ya, penting. Kalau bisa jual Pereira itu mendingan ya, di 10 juta aja udah oke lah. Serie A pasti ada yang mau beli lah kalau 10 juta, serius bener deh ya. Bahkan lu jual ke Lazio lagi atau mungkin mau kali dia 10 juta ya mungkin. Sebelumnya kan harganya mau dijualnya 25 juta. Mahal lah, bener nggak? Kalau lu jual di 10 jutaan, pasti mau deh, ada yang mau deh. Pasti ada yang mau, ya kan, Pereira. AWB 30 menurut gue masih masuk akal. Ya, masih bisa dijual. Jadi, harus dipikirin dengan baik lah, ya, transfer in, transfer out. Ya, tapi tetap aja positif banget menurut gue kita udah mulai negosiasi akan Timber. Setidaknya kita nggak kemakan rumor terus, bener nggak? Rumor kan banyak gitu, dari Tchouaméni lah, apa, Nkunku lah, segala macem. Tapi kan belum ada yang menurut gue sih nggak konkret-konkret amat gitu loh, bener nggak? Tapi ini dua nih menurut gue sih cukup konkret. Jadi kita bisa lihat lah, kita bakal nge-sign midfield sama defender. Ya, seperti yang gue bilang juga, kita lebih penting sign midfield lah, terutama itu paling penting. Baru striker gitu. Striker menurut gue sih kalau Ronaldo stay, tetap gue bilang sih itu nggak bukan prioritas utama Manchester United. Oke, gue udahin dulu obrolan pagi ini ya. Ini pagi-pagi gue bikin nih. Ya baru bangun lihat. Kemarin sih mau bikin, tapi beritanya kayak nggak terlalu banyak yang menarik untuk diomongin gitu. Tapi pagi ini lumayan ada update, banyak update, jadi gue ngomongin ya. Oke, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.